Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farasuja, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, jurusan Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tafsir ayat Al-Quran yang bertemakan keyakinan kepada Allah sebagai Rabb, yang merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir untuk menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Akidah. Berikut penjelasannya. Pembahasan pertama yaitu pengertian Allah sebagai Rabb yang tertera pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-15 yang artinya hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Nah, adapun tafsir dari ayat ini, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang kebesaran dan kekuasaannya yang dapat menundukkan segala sesuatu dan semuanya patuh kepadanya. Karena itu, segala sesuatu sujud atau tunduk kepadanya baik secara sukarela, yaitu dari orang-orang mukmin maupun terpaksa seperti orang-orang kafir. Dalam arti bahwa dalam Al-Quran disebutkan secara jelas bahwasannya Allah adalah Tuhan secara mutlak, tidak dapat terbantahkan bahwasannya Allah adalah Tuhan seluruh alam. Bahkan, jangankan orang yang beriman itu tunduk kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman pun tunduk kepada kekuasaan Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah, eh, maksudnya tunduk adalah bahwasannya jika Allah telah menentukan suatu hal, contohnya, dijadikannya seseorang itu menjadi seorang yang dimudahkan urusannya atau tidak, atau dilancarkan rezekinya atau tidak, itu bergantung kepada kemauan Allah sendiri. Dan manusia, baik yang beriman maupun yang tidak, hanya bisa tunduk atau pasrah dalam menerima hal-hal yang sudah ditetapkan, hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya yaitu Allah sebagai pencipta manusia yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, adapun tafsir dari ayat ini adalah Allah memberitahukan ihwal penganugerahan karunia-Nya kepada anak cucu Adam, itu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan para malaikat sebelum mereka diciptakan. Allah SWT berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Maksudnya artinya adalah, hai Muhammad, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat dan ceritakan pula hal itu kepada kaummu. Tuh, lalu uh, firman yang berbunyi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Maksudnya adalah yakni suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum yang lain, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Sebagaimana firman Allah yang artinya pada Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-165, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Juga pada firman Allah pada Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat ke-60 yang artinya, dan kalau kami menghendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun. Seperti itu. Nah, adapun yang jelas bahwa Allah tidak hanya menghendaki Adam saja, karena jika yang dikehendakinya hanya Adam, niscaya tidak tepat pertanyaan malaikat tentang mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Artinya, para malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut, seolah para malaikat sudah mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus atau mereka memahami dari kata khalifah, yaitu yang artinya orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi, atau mereka membandingkan manusia dengan makhluk sebelumnya. Seperti itu. Uh, Adapun ucapan malaikat ini bukan sebagai penentangan terhadap Allah atau kedengkian terhadap anak cucu Adam.
melainkan sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian mufasir, mereka ini telah disifati Allah sebagai makhluk yang tidak mendahului Allah dengan ucapan, yaitu tidak menanyakan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Adapun di sini tatkala Allah telah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan menciptakan makhluk di bumi. Uh, Qatadah mengatakan para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan para malaikat itu, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini artinya, aku, Allah, bahwa Allah itu mengetahui dalam penciptaan golongan manusia terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang para malaikat itu khawatirkan. Dan kalian tidak dan para malaikat itu tidak mengetahui bahwa Allah akan menjadikan di antara mereka para manusia yaitu nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah para manusia. Dan di antara mereka juga terdapat para siddiqun, syuhada, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat beribadah, ahli zuhud, para wali, lalu orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang cinta kepada Allah, serta orang-orang yang mengikuti para rasulnya. Lalu dalam hadis Sahih juga ditegaskan bahwa jika para malaikat naik menghadap Tuhan dengan membawa amal hamba-hambanya, maka dia akan menanyakan kepada mereka bahwa Allah akan menanyakan kepada para malaikat, eh, padahal Allah itu lebih tahu tentang manusia. Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Allah bertanya pada para malaikat. Lalu para malaikat bertanya, kami datang kepada eh para malaikat menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan sholat dan kami tinggalkan dalam keadaan mengerjakan sholat pula. Nah, yang demikian itu karena mereka datang silih berganti mengawasi kita berkumpul dan bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka di antara mereka ada yang tetap tinggal mengawasi, sedang yang lain lagi naik menghadap Allah dengan membawa amal para hambanya. Nah, ucapan para malaikat itu kami datangi mereka ketika sedang mengerjakan sholat dan kami tinggalkan mereka juga ketika dalam keadaan mengerjakan sholat. Ini adalah tafsir dari firman Allah pada para malaikat yang artinya sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tuh. Lalu ada juga pendapat mengatakan hal itu merupakan jawaban atas ucapan para malaikat, yaitu pada firman-Nya yang artinya padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Maka Allah pun berfirman yang artinya sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yaitu maksudnya adalah mengetahui akan adanya eh, iblis di antara kalian dan iblis itu bukanlah seperti yang kalian sifatkan untuk diri kalian sendiri seperti itu. Lalu ada juga yang berpendapat ucapan para malaikat yang terdapat dalam firman Allah yang artinya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami, malaikat senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyanyikanmu. Nah, hal ini tuh mengandung permohonan agar mereka ditempatkan di bumi sebagai pengganti Adam dan keturunannya. Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat yang artinya, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yaitu maksudnya tempat tinggal kalian tuh tempat kalian tempat tinggal kalian dan itu lebih baik dan lebih tepat bagi kalian. Maka itulah yang dikemukakan oleh Ar-Razi seperti itu. Lalu selanjutnya bagi Allah eh, sang pemberi rizki yang terdapat pada Al-Quran surat An-Naml ayat ke 64 yang tertera di bawah ini. Yang artinya, ataukah atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Adapun tafsiran dari ayat ini adalah Allah memulai penciptaan dengan ketetapan dan kekuasaannya, kemudian mengulangnya kembali. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, yang artinya dalam surat Al-Buruj ayat ke-12 sampai ke-13 yang artinya sungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Sungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Lalu maksudnya maksud
maksud firman Allah yang artinya dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Maksudnya adalah dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu hujan dari langit serta menumbuhkan berbagai keberkahan di bumi. Allah lah yang maha berkah lagi maha tinggi, yang menurunkan air yang penuh berkah dari langit. Lalu setelah itu diadakanlah sumber-sumber air dari dalam tanah, kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan, bunga-bunga, dan lain-lain. Lalu maksud dari firman-Nya, apakah di samping Allah ada ilah yang lain, ada Tuhan yang lain? Maksudnya adalah itu yang dapat melakukan hal yang disebutkan tadi semua. Sedangkan menurut pendapat lain, eh, ialah ilah yang lain di samping Allah. Gitu. Lalu artinya apa maksudnya firman Allah yang berbunyi, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Maksudnya adalah bukti kebenaran yang sahih, yang benar adanya atas apa yang kalian katakan tentang penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Lalu maksudnya, jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, apa jika memang orang-orang yang mengatakan ada ilah-ilah yang itu adalah orang yang benar. Sesungguhnya telah diketahui bahwa orang-orang ini tidak memiliki hujah dan keterangan atas omongan yang mereka sampaikan. Itu. Lalu selanjutnya, eh, tertera juga di Al-Quran surat An-Naml ayat ke-72 yang artinya katakanlah mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta supaya disegerakan itu. Nah, sebenarnya ayat ini dalam menjelaskan ayat ini dibutuhkan apa penjelasan ayat sebelumnya yaitu An-Naml ayat ke-71 yang artinya dan mereka orang-orang kafir berkata, kapankah datangnya azab itu jika memang kamu orang-orang yang benar? Lalu ayat 72 ini menjawab perkataan yang di ayat 71 itu. Maka Allah berfirman menjawab perkataan mereka, katakanlah hai Muhammad, mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta supaya disegerakan itu. Itu nah. Ibnu Abbas berkata, telah dekat atau mendekati kalian sebagian azab yang kalian minta agar disegerakan. Itulah yang dikatakan oleh Mujahid Ad-Dohak atau Al-Khurasani, Qatadah, dan As-Suddi. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah yang berkata, yang berbunyi dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Dalam surat Al-Isra ayat ke-51. Nah, huruf lam di ayat ini hanya masuk dalam firman-Nya yang artinya datang kepadamu karena ia mengandung makna akan segera datang kepada kalian. Demikian itulah pendapat Mujahid. Nah, lalu dalam satu riwayat juga pendapat kata yang artinya mungkin telah hampir datang kepadamu azab yang disegerakan kepada kalian. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat ke-87 yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, adapun tafsir dari ayat ini adalah maksud dari dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Saya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah? Nah, maksud dari ayat ini adalah yaitu jika engkau bertanya kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengabdi kepada ilah-ilah selainnya, seperti itu. Nah, lalu maksud dari siapakah yang menciptakan mereka? Misalnya mereka menjawab Allah. Nah, maksud dari kalimat ayat ini adalah artinya mereka mengakui bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah lah Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Akan tetapi, walaupun demikian, eh, mereka mengabdi kepada ilah-ilah yang lain yang tidak memiliki apapun dan tidak mempunyai kemampuan sedikit pun. Dengan demikian, mereka benar-benar dalam kebodohan dan kelemahan akal yang amat nyata. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah. Itu. Lalu eh, bagian yang terakhir yaitu Allah sebagai pemberi hidayah dan penerima doa manusia yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Naml
ayat ke-62, 63 dan ke-64 yang artinya ayat ke-62 bisa dilihat, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Nah, adapun tafsir dari ayat dari surat An-Naml ayat ke-62 ini yaitu Allah telah mengingatkan bahwasanya dialah yang diseru di saat-saat genting serta yang diharapkan di saat-saat guncang. Lalu maksud dari kata atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Maksudnya yaitu tidak ada yang tuju oleh orang yang berada dalam kesulitan kecuali Allah dan tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan orang-orang yang sedang sulit selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, eh, adapun Imam Ahmad pernah berkata, Affan bercerita kepada kami bahwa Jabir bin Sulaim Al-Hujaimi berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW di saat beliau sedang berselimutkan selendangnya. Lalu aku bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad Rasulullah? Lalu, beliau mengisyaratkan pada dirinya sendiri. Maksudnya menunjuk kepada dirinya sendiri. Maka Affan berkata, hai Rasulullah, saya adalah penduduk kampung dan memiliki sifat kasar mereka. Berilah wasiat kepadaku. Lalu beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, janganlah engkau menghina kebaikan sedikit pun. Hendaklah engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria. Sekalipun engkau menuang air dari embermu untuk memenuhi ember orang yang mencari air. Jika seseorang memakimu dengan sesuatu yang diketahuinya ada pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan memaki keburukan yang engkau ketahui pada dirinya. Karena pahalanya akan menjadi milikmu dan dosanya akan dibebankan kepadanya. Hati-hati dengan menjulurkan kain hingga melewati mata kaki, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong, serta janganlah engkau mencela seorang. Lalu dia Afan berkata, setelah itu aku tidak pernah mencela atau memaki kambing, seseorang kambing atau unta sekalipun. Lalu ada juga Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan tentang hadis ini melalui beberapa jalan dan pada kedua riwayat mereka terdapat bagian yang layak. Itu. Lalu em, firman Allah yang berbunyi dan yang menjadikanmu sebagai khalifah di bumi, maksudnya adalah yaitu yang berkesinambungan dari satu umat kepada umat setelahnya, satu generasi kepada generasi setelahnya, serta satu masyarakat kepada masyarakat setelahnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan mereka seluruhnya dalam satu waktu, tidak menjadikan sebagian mereka sebagai anak cucu dari bagian yang lain. Bahkan seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menciptakan mereka semua sekaligus sebagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah. Seandainya Allah menghendaki juga untuk menjadikan sebagai mereka sebagai keturunan dari sebagian yang lain, dan Allah tidak mematikan seorang pun dalam waktu yang sama hingga kematian seluruhnya terjadi dalam waktu yang sama, niscaya bumi ini menjadi sempit dan sempit juga kehidupan dan usaha mereka serta sebagian mereka membahayakan sebagian yang lain. Nah, akan tetapi hikmah dari takdirnya yang telah menentukan bahwa Allah menciptakan mereka dari satu orang, kemudian berkembang biaklah dengan banyak sekali. Allah memperkembangbiakan mereka di muka bumi dan dijadikan mereka uh, kurun waktu yang berbeda dan juga mereka dijadikan berbangsa-bangsa hingga aja berakhir dan kehidupan selesai. Sebagaimana Allah pun telah menetapkan ketentuannya dan menentukan jumlah mereka. Kemudian mendirikan hari kiamat dan setiap yang beramal akan dibalas sesuai amalnya jika telah sampai ajalnya untuk itu. Adapun firman Allah yang berbunyi, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikanmu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Maksud dari eh, firman Allah ini itu maksudnya yaitu yang mampu melakukan
itu semua, ataukah ada ilah bersama Allah setelah ini semua? Kan sungguh tidak ada. Sungguhnya telah diketahui bahwa hanya Allah lah yang melakukan hal tersebut, tidak ada sekutu bagi Allah. Seperti itu. Lalu firman yang berbunyi, amat sedikitlah kamu mengingatnya. Maksudnya adalah hanya alangkah sedikitnya, sangat sedikit sekali engkau manusia mengingatkan mereka ke arah yang menunjukkan mereka kepada kebenaran serta memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu. Lalu adapun ayat ke-63 yang artinya, atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di, di dataran dan lautan, dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Adapun firman dari ayat ini adalah maksud dari atau siapakah yang memimpinmu dalam kegelapan di dataran dan lautan. Maksudnya adalah yaitu dengan apa yang diciptakan Allah berupa petunjuk yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan dia ciptakan tanda-tanda tunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk, yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-16. Lalu adapun tafsir dari kalimat siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu maksudnya di tengah-tengah awan yang mengandung hujan, di mana hamba-hamba Allah berharap tanpa putus asa, berdoa memohon dilepaskan dari bencana. Lalu apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Itu apakah di samping Allah ada ilah yang lain, Tuhan yang lain? Sungguhnya maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Lalu yang terakhir ayat ke-64 yang artinya, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Adapun tafsir dari ayat ini yaitu Allah memulai penciptaan dengan ketetapan dan kekuasaannya, lalu mengulangnya kembali, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Buruj ayat ke-12 sampai ke-13 yang berbunyi, sungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras, sungguhnya Allah lah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Lalu pada kalimat yang artinya, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, itu maksudnya dengan apa yang diturunkan Allah berupa hujan dari langit serta menumbuhkan berbagai macam keberkahan di bumi. Allah lah yang maha berkah lagi maha tinggi, menurunkan air yang penuh berkah dari langit, lalu diadakanlah sumber-sumber air dari dalam tanah, kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan, bunga-bunga, dan lain-lain. Adapun maksud dari kalimat apakah di samping Allah ada ilah yang lain, itu maksudnya adalah ilah yang dapat melakukan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu menurunkan hujan, menumbuhkan berbagai macam keberkahan di bumi, yang bisa mengadakan sumber-sumber air dari dalam tanah, lalu menumbuhkan darinya dari hal tersebut berbagai macam tanaman, buah-buahan, bunga-bunga, dan lain-lainnya. Apakah ada ilah lain yang bisa melakukan hal tersebut selain Allah? Itu. Lalu arti dari katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Maksudnya adalah yaitu bukti kebenaran yang benar adanya, yang sahih, ya, atas apa yang mereka katakan tentang penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Lalu jika kamu memang orang-orang yang benar, maksudnya adalah jika memang orang-orang itu apa yang mereka katakan itu benar adanya dalam hal tersebut. Nah, sesungguhnya telah diketahui bahwa mereka itu tidak memiliki hujah dan keterangan atas pendapat yang mereka sampaikan. Artinya mereka itu tidak punya pembuktian atas hal-hal yang mereka katakan, atas atas pendapat dan keterangan mereka seperti itu. Oh,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.